Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bisnis plan produk kami, yaitu Papaya Chips. Ini ada nama kelompok. Yang pertama Ersa Nazira, yang kedua Hasani Ikhwan, yang ketiga Irma Yani, dan yang keempat saya sendiri Nurul Wahyuni Mahmud. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama Ersa Nazira sebagai CEO, yang kedua Hasani Ikhwan sebagai CTO, yang ketiga Irma Yani sebagai COO, dan yang terakhir Nur Wahyuni sebagai CMO. Dan kita akan masuk ke profil produk kami, yaitu Papaya Chip. Nah, teman-teman udah tadi melihat profil produk kami yaitu Papaya Chips, dan mesti teman-teman itu penasaran dong apa itu Papaya Chips. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana dan apa itu Papaya Chips. Nah, Papaya Chips ini ialah irisan buah pepaya yang masih segar dan kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan lalu digoreng sampai kering dan garing, yang kemudian diberikan bumbu berbagai macam rasa, lah. Slide selanjutnya yaitu saya menjelaskan bahan baku atau mengasih tahu teman-teman itu apa bahannya di Papaya Chips ini. Itu pertama ya bahan pokoknya itu pepaya, dan selanjutnya tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, minyak goreng, bumbu rahasia, bumbu balado, jagung manis, coklat bubuk. Nah, bumbu balado itu jagung manis, coklat bubuk, dan kapur sirih. Nah, dan mestinya produk kita ini pasti ada unggulan, yaitu dimana produk kami ini keunggulannya satu, pepaya ini bermanfaat untuk kesehatan mata. Jadi ingat ya teman-teman, produk kita itu keunggulannya itu bermanfaat untuk kesehatan mata. Dan kedua, praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, cita rasa yang unik dan berbeda. Dan yang keempat, cemilan yang cocok untuk orang mempunyai program diet. Dan yang kelima, pepaya baik untuk pencernaan. Ya, yang keenam, pepaya bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan membuang racun dalam tubuh. Baiklah, di sini dalam produk kami yaitu Papaya Chips, di sini kami menetapkan target-target pasar. Yang pertama itu anak-anak, dan kisaran anak-anak itu adalah dari umur 7 tahun ke atas. Nah, dan selanjutnya adalah siswa. Nah, dan di mana siswa itu adalah anak sekolahan seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa ini adalah kami juga menargetkannya pada mahasiswa yaitu anak kuliahan, dan selanjutnya yaitu masyarakat. Nah, masyarakat umum ini berkisar dari 30 tahun. Nah, di sini dalam slide selanjutnya yaitu ada namanya analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan dari produk kami. Di sini kekuatan dari produk kami yaitu yang pertama harganya yang terjangkau, praktis, memiliki berbagai macam rasa. Yang tadi sudah dijabarkan, ada rasa balado, ada rasa jagung manis, dan ada rasa coklat. Nah, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Di sini kelemahan dari produk kami yaitu tidak menggunakan alat pengering minyak, mudah rusak jika disimpan secara sembarangan. Nah, dan selanjutnya yaitu opportunities. Di sini atau peluang. Nah, peluang kami adalah di mana kondisi masyarakat yang mempunyai budaya konsumtif sehingga memudahkan untuk pemasaran kami. Dan yang selanjutnya yaitu adalah threat. Nah, dan di mana threat itu adalah jumlah atau ancaman dari produk kami itu adalah jumlah kompetitor atau jumlah pengusaha yang dalam makanan yang tren semakin banyak. Di sini kami sudah melakukan survei tentang produk kami yaitu Papaya Chips. Nah, dalam survei tersebut kami sudah kami tuangkan dalam bentuk grafik. Di sini yang pertama itu adalah anak usia 7 tahun. Nah, peminatnya itu adalah 10 orang. Nah, dan yang berusia 15 tahun peminatnya yaitu 13 orang. Nah, yang usia 18 tahun yaitu peminatnya 20 orang, dan usia 20 tahun yaitu peminatnya 8 orang, dan yang usia 30 tahun yaitu peminatnya 10 orang. Nah, jadi target konsumen dari produk Papaya Chips ada
Papaya Chips adalah anak-anak mulai dari umur 7 tahun sampai orang dewasa yaitu 30 tahun. Lanjut ke slide berikutnya yaitu analisis bisnis model canvas. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu customer segment, kedua customer relationship, yang ketiga key activity, yang keempat value proposition, yang kelima revenue stream, yang keenam cost structure, yang kelima yang ketujuh channel, yang kedelapan key resources, yang kesembilan key partner. Oke guys, kita sudah memasuki slide selanjutnya yaitu rancangan anggaran biaya. Di mana rancangan anggaran biaya ini ada 5 uraian. Nah, uraian yang pertama itu bahan habis pakai. Nah, untuk bahan habis pakai ini kira-kira yang kami keluarkan yaitu uangnya berjumlah 121.000. Nah, untuk yang kedua ada peralatan penunjang. Kira-kira peralatan penunjang ini yang kami habiskan yaitu 29.000. Nah, untuk yang ketiga ada perjalanan, di mana dalam perjalanan ini yang kita habiskan yaitu 35.000. Nah, yang keempat ada pembuatan laporan. Nah, untuk pembuatan laporan ini yang kita habiskan itu 15.000. Nah, yang kelima itu ada biaya lain-lain. Nah, untuk biaya lain-lain ini kira-kira yang kita habiskan yaitu 60.000. Jadi, jumlah dari keseluruhan rancangan anggaran biaya ini berjumlah 260.000. Nah, baik teman-teman, kita sudah memasuki slide HPP, di mana slide HPP ini merupakan harga pokok produk. Jadi, untuk penghitungan harga pokok produknya yaitu kita akan menghitung bahan-bahan produk yang kita gunakan untuk membuat produksi, yaitu kita akan hitung hasil dari konversinya, harga atau gramnya, dan harga total dari keseluruhannya. Jadi untuk harga total dari keseluruhan harga pokok produksi yaitu Rp120.995. Nah, kita sudah masuk ke slide perhitungan HPP-nya. Jadi, HPP atau harga pokok produksinya yaitu jumlah dari total yang tadi sudah saya jelaskan yaitu 120.995. Lalu dibagi dalam satu kemasan berisi 25 biji. Kita bagikan 120.000 dibagi 25 biji, yaitu kira-kira untuk satu kemasannya itu seharga 5.000. Nah, yang kedua ada BEP atau break even point. Nah, untuk penghitungan BEP-nya yaitu harga pokok produksi ditambah harga penjualan produksi dibagi jumlah produksi, yakni 120.995 ditambah 5.000 dibagi 25 yaitu 5.000. Nah, untuk harga jual per kemasan yaitu di mana rumusnya bahan baku ditambah bahan baku dikali markup atau persen keuntungan yang akan kita ambil. Nah, untuk yang pertama ada bahan baku 5.000 ditambah bahan baku 5.000 dikali 30%. Jadinya yaitu 5.000 ditambah 1.500 sama dengan 6.500. Jadi kami bulatkan menjadi 10.000 per kemasan. Jadi untuk papaya chips yaitu harga dari papaya chips yang per kemasan setelah dihitung dengan keuntungannya harganya 10.000. Nah, kita sudah masuk ke forecasting pendapatan laba. Nah, untuk forecasting pendapatan laba produk kami di tahun 2023 ini, di mana dalam triwulan pertama kira-kira unit yang akan kami produksi yaitu sebesar 25.000 dengan harga per unit 5.000, lalu pendapatan laba yang akan kami dapatkan yaitu 125.000. Nah, untuk ke triwulan kedua, di mana unit yang kira-kira kami akan produksi yaitu 30 dengan harga per unit 5.000, lalu pendapatan labanya yaitu 150.000. Nah, begitu juga dengan triwulan 3 dan 4, pendapatan labanya yaitu 175.000 dan 160.000. Jadi jumlah dari keseluruhan pendapatan laba yang akan kami dapatkan tahun ini adalah 610.000. Baik teman-teman, kita sudah memasuki slide foto produk. Nah, jadi beginilah lupa kira-kira tampilan produk kami. Nah, di sini ada produk kami itu memiliki dua rasa. Yang pertama ada rasa coklat dan rasa original. Dua rasanya lagi belum kami tampilkan, tapi kami akan segera launching. Nah, sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengirim email ke atas nama ersanazira@gmail.com dan yaniirma653@gmail.com dengan kontak person 085 339 34947 atas nama Yuni. Teman-teman juga bisa mengunjungi FB-nya dengan nama FB Papaya Chips dan
nama IG papaya_chips. Sekian teman-teman, terima kasih, bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Esa Nazira sebagai CEO. Dan saya Hasan Ikhwan sebagai CTO. Saya Irma Yani sebagai CEO. Saya Nurmayuni Mahmud sebagai CMO. Jadi di sini kami akan melakukan proses pembuatan produk kami, di mana produk kami yaitu papaya chips. Oke guys, check it out. Hai guys, kali ini kita akan masuk ke proses pembuatan dari papaya chips, di mana papaya chips ini adalah produk kami yaitu produk dari kelompok 4. Nah, jadi yang pertama itu ada tepung terigu, yang kedua ada tepung beras, yang ketiga ada tepung maizena, ini ada bumbu rahasia. Nah, yang kelima ini ada coklat bubuk. Terus yang keenam ini ada kapur sirih. Selanjutnya yaitu ada air putih. Terus ada minyak goreng. Nah, kita masuk ke bahan utama kita yaitu ada pepaya. Nah, yang pertama kita tuangkan tepung beras sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya kita akan campurkan dengan tepung beras sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya kita akan mencampurkannya dengan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya jangan lupa kita taruh bumbu rahasia sebanyak 1 sendok makan saja. Nah, kita campurkan terakhir dengan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur merata. Nah, setelah dicampurkan dengan air tadi, beginilah kira-kira rupanya, rupa adonan dari keripik pepaya. Nah, ini merupakan pepaya yang sudah diiris tipis-tipis lalu direndam dengan air kapur sirih dan dijemur agar pepayanya sedikit kering ketika akan digoreng. Lalu kita masukkan ke campuran adonan yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke proses penggorengan. Setelah warnanya agak kecoklatan dan kira-kira sudah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari papaya chips. Lalu terakhir adalah kita akan meraciknya dengan bumbu coklat.